Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya saudara-saudaraku, kita bisa bertemu kembali ya di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang sedekah ya, baik dari perspektif Islam, perspektif sosial, perspektif kesehatan gitu ya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas di antara banyak sedekah-sedekah, ada 7 jenis sedekah yang mendatangkan kemuliaan dan tentu pahalanya sangat besar ya. Podcast ini saya ambil dari tulisan dari Muhammad Hanafi ya, yang menuliskan setidaknya ada 7 ya, sedekah yang mendatangkan kemuliaan dan pahala yang besar. Saudara-saudaraku, sebagaimana dikutip atau dicantumkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi itulah landasan ya, betapa pentingnya kita bersedekah, mengeluarkan sedekah, dan tentu sedekah dalam konteks yang luas, tidak hanya sedekah dalam arti uang ya, tetapi juga tenaga, pikiran ya, barang dan sebagainya ya. Nah, apa 7 jenis sedekah yang mendatangkan kemuliaan dan pahala yang besar tadi? Yang pertama adalah sedekah menyantuni anak yatim ya. Memberi santunan kepada anak-anak yatim adalah perbuatan yang amat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir." Ya, Quran surat Al-Balad ayat 11 sampai ayat 16. Dan juga dijanjikan posisi yang dekat dengan Rasulullah di surga. Perbuatan ini termasuk sedekah yang hukumnya sunnah namun memiliki banyak kemuliaan dan pahala yang besar ya. Jadi yang pertama, jenis sedekah yang mendatangkan pahala yang besar adalah menyantuni anak yatim. Kemudian yang kedua ya, jenis sedekah kedua yang mendatangkan pahala yang besar, mendatangkan kemuliaan kepada kita semua adalah menyumbang masjid. Menyumbang pembangunan masjid atau mengisi kotak amal yang beredar seusai sholat termasuk sedekah yang sunnah dan termasuk golongan fisabilillah yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 261 tadi, dan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk terus mengisi kentrengan yang ada di masjid ya, baik sehabis sholat fardu maupun sholat Jumat apalagi gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, sedekah yang mendatangkan kemuliaan adalah menyerahkan harta wakaf. Menyerahkan tanah wakaf untuk dikelola dengan baik dan selalu memberi manfaat yang terus dipetik, termasuk ke dalam jenis sedekah dan termasuk golongan sabilillah yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 261 yang mendatangkan pahala yang besar ya. Bahkan sedekah dalam konteks wakaf ini adalah sedekah jariyah yang pahalanya akan mengalir terus walaupun kita sudah meninggal ya, sebagaimana selalu dikutip setiap ada orang meninggal ya, jika anak keturunan Adam sudah meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat ya, anak soleh
yang suka mendoakan kepadanya. Dan yang pertama adalah tadi sebenarnya sedekah jariyah ya. Idza mata ibnu adam in khotanga malahu ila salasatin ya. Sedekatin jariyatin au ilmi tanfa'u bi hawaladun solihun ya. Jadi sedekah jariyah yang tadi berupa wakaf ya. Kemudian sedekah yang datang kemuliaan adalah membiayai penuntut ilmu. Membiayai para penuntut ilmu termasuk sedekah yang dianjurkan ya, termasuk membiayai siswa berprestasi dalam program beasiswa dan menyantuni sekolah atau pesantren, dan termasuk golongan sabilillah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 261 tadi. Jadi ya, memberikan beasiswa itu sangat bagus ya. Bisa kita mulai dari yang kecil-kecil ya, dari beasiswa tingkat SD gitu ya, tingkat SMP, bahkan sampai juga kuliah. Dan kalau kita punya kesadaran seperti ini, maka pendidikan itu akan menjadi sangat cepat untuk maju ya, maju secara kuantitas juga maju secara kualitas ya. Inilah bahwa kita memberikan beasiswa itu sedekah yang cukup mendapat tempat yang istimewa ya, mendapat kemuliaan dan mendapat pahala yang besar ya. Kemudian yang kelima adalah membiayai kegiatan dakwah. Jadi selain memberikan beasiswa juga membiayai kegiatan dakwah, mengeluarkan uang atau harta untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dakwah juga mendatangkan pahala besar ya, diantaranya untuk kepentingan majelis taklim, pengajian, tabligh akbar dan semacamnya, dan termasuk golongan sabilillah yang dijelaskan di surat Al-Baqarah tadi ya. Jadi beasiswa jangan lupa ya, kegiatan dakwah juga jangan lupa untuk kita support ya. Ya, kalau perlu kita juga bisa mendatangkan guru ngaji, dan guru ngaji itu kita yang menanggung ya. Itu adalah salah satu sedekah yang utama. Kemudian yang keenam ya, dari 7 sedekah yang utama yang mendatangkan kemuliaan dan pahala yang besar adalah memberi makan hewan ya. Ini ya kan, ini mungkin tidak pernah kita bayangkan ya. Bahkan memberi makan hewan juga termasuk sedekah yang dicintai Allah ya. Salah satu riwayat yang sangat populer adalah ada orang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Ya, anjing itu hewan yang ketika dia kita terkena air liurnya, kita diwajibkan untuk kena najis yang besar ya. Tetapi ketika ada haus, kelaparan, haus, kehausan, ada orang memberikan minum itu semata-mata karena Allah, dia bisa masuk surga ya. Jadi memberi makan hewan itu sedekah. Dan hari-hari ini banyak orang yang sudah punya minat untuk ke sana ya, khususnya hewan kucing ya. Tadi saya juga waktu jogging itu ya, selalu saja kita ketemu dengan orang yang selalu membawa makanan kucing dan yang siap untuk diberikan pada kucing-kucing yang ditemui di perjalanan, mungkin ke pasar, mungkin kemana saja, atau juga sedang jogging juga gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, 7 sedekah yang mendapat kemuliaan dan punya pahala yang besar adalah membantu kerabat atau fakir miskin. Membantu atau bersedekah pada kerabat dan fakir miskin termasuk amalan yang mendatangkan pahala besar. Hal ini sebagaimana diterangkan Rasulullah dalam sabdanya, bersedekah kepada orang miskin adalah 1 sedekah, dan kepada kerabat ada 2 kebaikan, sedekah dan silaturahim. Ya, jadi sebagaimana sudah kita sampaikan ya, bahwa prioritas kita sedekah itu adalah kepada para kerabat ya, karena dia punya 2 pahala ya, pahala sedekahnya sendiri dan pahala silaturahim. Karena sesungguhnya pengertian silaturahim itu adalah menyambungkan tali persaudaraan di antara orang-orang yang memang ada tadi rahim ya. Rahim itu kan masih ada garis keturunan ya. Jadi sebenarnya walaupun kemudian punya pengertian yang dimensinya diluaskan di dalam pengertian sehari-hari kita. Jadi itulah 7 jenis sedekah yang mendatangkan kemuliaan dan pahala yang besar. Yang pertama, menyantuni anak yatim, menyumbang masjid ya, menyerahkan harta wakaf ya, atau kemudian membiayai para penuntut ilmu ya, memberikan beasiswa dan sebagainya, juga membiayai kegiatan dakwah ya,
memberi makan hewan, dan yang terakhir membantu kerabat atau fakir miskin. Mudah-mudahan tanpa mengurangi sedekah-sedekah, jenis sedekah yang lain ya, mari bisa kita mulai dari 7 sedekah yang mulia ini, yang mendatangkan pahala yang besar ini, karena janji Allah tidak pernah meleset ya. Jadi janji Allah tidak pernah meleset, itu yang harus menjadi keyakinan kita. Mari kita bersedekah dengan niat mencari ridha Allah ya, sebagaimana selalu kita sampaikan, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sedekah bagian dari ibadah, dan mari selalu kita niatkan sedekah untuk Allah, dan insya Allah dengan kita melakukan 7 sedekah tadi, maka kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Tetap sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.